Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai mutlak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nanti jika ada bilangan negatif, kita ubah ke dalam bilangan positif. Jadi tidak ada yang nilainya negatif. Nilai mutlak dari suatu bilangan real X yang ditulis dengan simbol mutlak X, ini kalau ada kurung seperti ini namanya mutlak ya. Mutlak X adalah nilai positif dari nilai X dan negatif X. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ini bentuknya secara matematis. Nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X, nah ini X nya, misalkan mutlak X positif X untuk X lebih dari sama dengan 0. Nanti untuk negatif X nya untuk X yang kurang dari 0. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh. Yang pertama, tentukan nilai berikut. Yang A mutlak negatif 8, yang B mutlak 2 dikurangin 6, yang C, nah ini pecahan ya, mutlak 1/3 dikurangin 1/2. Kita bahas satu persatu. Yang A dulu, yaitu mutlak negatif 8. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, di sini ada negatif 8. Biar hasilnya positif, maka diapakan nih ini? Negatif 8 itu biar hasilnya positif, yaitu caranya kita kalikan dengan negatif. Nah, sehingga seperti ini. Negatif 8 itu kan dari mutlak negatif 8. Ini kita kalikan dengan negatif sehingga hasilnya negatif ketemu negatif, atau negatif dikali negatif itu kan hasilnya positif. Nah, sehingga hasilnya 8 jadi positif ya, seperti itu. Nah, ini yang B. Kalau bentuknya seperti ini, mutlak 2 dikurangi 6, kita selesaikan dulu operasinya. Ini kan operasi hitung ya, 2 dikurangin 6, itu kita hitung dulu yang di dalam, yaitu hasilnya negatif 4. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah dalam bentuk seperti ini, sama kayak yang A, kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya seperti ini. Negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Nah, jadi hasilnya positif 4, seperti itu ya. Lanjut yang ke C. Nah, ke C juga sama, ada operasi hitung. Kita hitung dulu, ini 1/3 dikurangi 1/2. Nah, ini caranya gimana? Nah, kalau misalkan operasi hitung pada pecahan itu kan untuk penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya kita samakan dulu nih. Nah, kalau misalkan ininya 3 dengan 2, maka ketemunya penyebutnya 6. Nah, sehingga jadi 3 ke 6 itu kan dikali 2, maka satunya juga dikali 2, maka hasilnya 2/6. Nah, 2 ini ke 6 dikali 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. 1 dikali 3, maka hasilnya 3.
Jadi bentuknya seperti ini, sama aja ya, ini pecahan senilai, nggak ngerubah nilai ya, ini ya sama aja. Nah, kalau udah begini penyebutnya udah sama, maka yang dihitung pembilangnya aja, atasnya 2 dikurangin 3 itu kan hasilnya negatif 1. Nah, negatif 1/6, penyebutnya tetap ya 6, tidak berubah penyebutnya. Nah, sudah sampai seperti ini ya. Nah, ini kan masih dalam bentuk negatif nih mutlaknya. Nah, kita ubah dalam positif, jadi dikalikan dengan negatif. Jadi negatif dikali negatif 1/6, hasilnya positif 1/6. Nah, ini seperti itu. Semoga jelas. Nah, ini ada latihannya, coba dikerjakan. Tentukan nilai berikut. Caranya sama ya. Yang A, mutlak 26 dikurangin 34. Dihitung dulu operasi hitungnya, 26 dikurangi 34 dulu, baru nanti dibikin ke dalam bentuk positif. Nah, yang B nya juga sama, ini mutlak pecahan ya, 5/8 dikurangin 3/4. Dihitung dulu, ini penyebutnya beda ya, ininya 8, ininya 4, jadi harus disamakan dulu penyebutnya, baru yang atas atau pembilangnya dihitung. Sama seperti contoh yang sebelumnya tadi. Next ya, lanjut. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan nilai dari yang A, mutlak X dikurangin 4 jika X kurang dari 3. Nah, tanda seperti ini dibacanya kurang ya, kurang dari 3. Contoh yang kedua, mutlak 5 dikurangin X jika X kurang dari 4. Nah, yang C, mutlak X dikurangin 8 dikurangi mutlak 12 dikurangin X jika X kurang dari 6. Mari kita bahas satu-satu. Yang A terlebih dahulu. Nah, ini yang A ya, mutlak X kurang dari 4 jika X kurang dari 3. Nah, perhatikan, di sininya kan X kurang dari 3, berarti yang kurang dari 3 itu kan bisa 2, bisa 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kita ambil salah satu saja, misalkan 2. X kurang dari 3 berarti kan 2 ya, 2 kurang dari 3, bisa kita pakai 2. Kita masukkan ke dalam sini, X nya itu kita ubah ke 2, berarti 2 dikurangin 4, maka hasilnya negatif 2. Berarti kita tulis seperti ini, negatif 2, kan ini kan X dikurangin 4 kan tadi negatif 2, berarti tandanya seperti ini, negatif 2 kurang dari 0. Nah, kalau misalkan ininya positif, misalkan hasilnya positif, nanti ini tandanya lebih dari 0, positif ya. Sedangkan ini berhubung hasilnya negatif, maka tulisnya kurang dari 0 gitu. Nah, kalau kurang dari 0 itu kan hasilnya negatif. Nah, kalau negatif itu harus dikalikan dengan negatif. Syaratnya ya, kalau misalkan kurang dari 0 dikalikan dengan negatif. Jadi seperti ini X dikurangin 4 tetap ya. Nah, kemudian dihitung satu-satu, negatif dikali X, kemudian negatif dikali negatif 4. Nah, hasilnya seperti ini ya, negatif X kemudian X
dikali negatif 4 itu kan hasilnya positif ya. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, jadi positif 4. Nah ini bisa ditukar nih, yang positif kita simpen di depan, jadi positif 4 nya kita pindah ke depan, negatif y nya pindahin ke belakang. Hasilnya seperti ini. Nah ini sama aja ya, diubah seperti ini sama, 4 nya kan positif, x nya itu kan negatif, jadi simpen di belakang. Nah, semoga bisa dipahami. Nah sekarang yang B. Yang B, mutlak 5 dikurangin x jika x kurang dari 4. Nah ini sama, kita masukkan nilai x nya. Misalkan x kurang dari 4 itu kan bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0, dan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah kita ambil salah satu aja, misalkan 3. Kita ambil 3 ya, karena x kurang dari 4 itu kan 3 termasuk ya. Kita ambil 3, masukkan ke x nya, 5 dikurangin 3 itu kan hasilnya 2. 2 itu kan positif, jadi nanti tandanya lebih dari. Nah seperti ini ya, karena 5 dikurangin 3 hasilnya positif 2, maka tandanya seperti ini, 2 lebih dari 0. Kalau ini kan tadi hasilnya kan negatif, yang contoh yang A, maka tandanya kurang dari 0. Kalau positif lebih dari 0, seperti itu. Nah kalau lebih dari 0 berarti kan udah positif, berarti tidak perlu dikalikan dengan negatif, maka langsung aja seperti ini, tulis ulang 5 dikurangin x. Kenapa nggak dikalikan negatif? Karena kan tadi hasilnya udah positif 2, bukan negatif, jadi nggak usah dikalikan negatif lagi. Cukup sampai sini. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Sekarang contoh yang ketiga. Untuk yang ketiga ini kan ada 2 nih nilai mutlaknya. Kita cari satu-satu dulu, kemudian hasilnya nanti dikurangi ini. Nah kita cari satu-satu dulu ya. Yang pertama, mutlak x dikurangin 8. Nah ininya jika x kurang dari 6. Kita misalkan x kurang dari 6 itu misalkan 5 ya. Kita masukkan ke sini 5-nya. X dikurangin 8. Kita ubah x nya menjadi 5, jadi 5 dikurangin 8. Maka hasilnya negatif ya, negatif 3. Nah kalau negatif 3 berarti tandanya kurang dari 0. Nah gimana kalau misalkan negatif nih? Kalau negatif syaratnya harus dikalikan dengan negatif lagi nih, kayak seperti ini nih contoh A. Kalau hasilnya negatif harus dikali dengan negatif lagi, jadi hasilnya negatif dikali x dikurangin 8. X kurangin 8 nya dari sini tetap. Nah, kemudian kita jabarin, negatif dikali x terus negatif dikali negatif 8. Nah maka hasilnya seperti ini, negatif x negatif dikali negatif 8 hasilnya positif 8. Nah kita pindahin, yang 8 ini kan positif, kita pindahin ke depan, yang x ini kan negatif, pindahin ke belakang. Nah maka hasilnya seperti ini, 8 kurangin x. Nah sekarang yang kedua, mutlak 12 dikurangin x. Misalkan sama ya, x nya kita pakai 5, jadi masukin di sini 12 dikurangin x, jadi x nya diubah jadi 5, jadi 12 dikurangin 5 hasilnya berapa? 7. Nah 7 nya kan positif, maka tandanya seperti ini, 7 lebih besar dari 0. Nah kalau hasilnya negatif tandanya kurang dari, kalau hasilnya positif tandanya lebih dari, karena ini
hasilnya 7 positif, maka hasilnya lebih dari 0. Nah, lanjut. Kalau misalkan hasilnya positif, tidak perlu dikalikan dengan negatif lagi, kayak seperti yang ini. Kalau ini kan hasilnya negatif, harus dikali dengan negatif lagi. Kalau misalkan hasilnya udah positif, tidak perlu dikalikan dengan negatif lagi, berarti langsung aja 12 dikurangin X, seperti itu. Nah, yang diminta kan mutlak X dikurangin 8, ini ya hasilnya ya, dikurangin 12 dikurangin X. Nah, kan ini hasilnya, maka kita hitung. Nah, yang ini hasilnya ini taruh sini, dikurangin yang ini di sini. Nah, maka 8 dikurangin X dikurangin dalam kurung 12 dikurangin X. Nah, ini nanti kita jabarkan dulu ya. Negatif dikali 12, kemudian negatif dikali negatif X. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 8 dikurangin X dikurangin 12. 12 itu dari sini ya. Negatif dikali 12, negatif 12. Negatif dikali negatif X, hasilnya positif X. Kayak gitu ya. Nah, ini negatif X ditambah X. Kalau misalkan tidak ditulis, berarti di sini ada angka 1. Ini juga sama, kalau tidak ditulis berarti ada angka 1. Jadi negatif 1X ditambah 1X itu kan habis, maka bisa dicoret aja ya. Kalau habis nggak usah ditulis, tinggal ini yang dihitung. 8 dikurangin 12, hasilnya negatif 4. Nah, nanti untuk yang X nya ini, kalau misalkan negatif X dikurangin X, itu baru hasilnya negatif 2X. Kalau ininya negatif X ditambah X, berarti kan habis ya. Kalau dihitung negatif 1 ditambah 1, berarti kan habis ya. Mungkin seperti itu, semoga bisa dipahami. Nah, ini ada latihan yang kedua, berarti kerjakan lagi. Tentukan nilai dari yang A, mutlak X dikurangin 12 jika X kurang dari 9. Caranya sama ya, kayak tadi contoh yang kedua. Terus yang B, mutlak X kurang dari 15 ditambah mutlak 12 dikurangin X jika X kurang dari 8. Ini sama caranya, dihitung dulu mutlak X kurangin 15 nya, terus yang kedua dihitung lagi mutlak 12 dikurangin X. Kalau sudah dapat hasilnya baru dijumlahkan. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Nah, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.